ya. Di sini ya, Bu? Iya. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Pastikan duduknya dengan nyaman ya Mas, ya Baik. senyaman mungkin. Bagaimana kabarnya Mas Rian? Itu Mas Rian kayak ini? Iya, yang kotak itu kemarin. Oke. Lalu bagaimana kabarnya Mas Rian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah sebelum datang ke sini tadi Mas Rian ini melakukan kegiatan apa? Sebelum sini sih saya tadi habis was. Habis UAS. Iya. Pesan Mas Rian. Was tentang teknologi berkelanjutan. Mata kuliah ya? Mata kuliah bukan. Mas Rian kuliah. Iya, Kuliah di mana Mas Rian? kuliah di Unipa. Universitas Berjaya di Kota Surabaya. Iya. Sekarang sudah semester Sekarang sudah semester 5. semester 5 jurusan Jurusan BK kebetulan sama. BK ya. Iya, BK. Tapi Kak ada itu ya mata kuliah teknologi berkelanjutan. Kebetulan itu kuliah umum, jadi kuliah ambil dari universitas. Oh itu ya mata kuliah universitas gitu ya. Iya. Oke. Selain kuliah Mas Rian ini kesibukannya apa? Selain kuliah, kesibukan saya sih cuman itu sibuk saya kan kerja juga. Kerja. Iya. Kerjanya itu setiap hari atau fleksibel mungkin kayak part time gitu. Sudah fleksibel gitu. Pekerjaan saya fleksibel. Berarti ya bisa dibilang tidak mengganggu perkuliahan ya. Tidak. Apalagi kan sekarang semester tua lagi. Iya. Itu kasih ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Rian. Saya senang sekali atas kedatangannya Mas Rian kepada saya. Saya juga terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Mas Rian sudah mempercayai saya. Lalu dengan kedatangan Mas Rian ini, apakah ada yang perlu dijelaskan atau ada hal yang perlu dijelaskan kepada saya? Ada sih Bu, saya punya masalah tentang akademik saya. Terkait akademik. Iya. Sebelum berbicara lebih lanjut, sebelumnya Mas Rian ini pernah melakukan proses coaching apa belum? Saya BK tapi belum pernah melakukan proses coaching. Saya belum pernah di coaching. Belum pernah melakukan coaching ya? Iya. Oke, kalau begitu saya jelaskan dulu ya Mas terkait proses coaching itu apa dan bagaimana. Iya. Proses coaching ini sebuah bantuan profesional konselor kepada konselor di mana konselor itu saya dan konseling itu Mas Rian sendiri. Nah, di sini saya sebagai penjabatani atas terselesaikan masalahnya Mas Rian sendiri. Nah, namun perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwasanya masalah selesai atau tidaknya itu tergantung Mas Rian sendiri. Bagaimana Mas Rian kooperatifnya, bagaimana Mas Rian tanggung jawabnya dan semangatnya untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rian saat ini. Jadi sejatinya masalah itu selesai atau tidaknya tergantung pada Mas Rian sendiri, bukan pada saya. Di sini saya sebagai penjembatani saja atas jalannya proses konseling pada yang kita lakukan. Berarti perlu digarisbawahi ya Bu, kalau masalah ini diselesaikan oleh saya sendiri. Iya, betul Pak. Jadinya itu masalah selesai tidaknya itu tergantung Mas Rian sendiri ya. Oke, proses konseling itu dibatasi dengan durasi ya Mas. Biasanya itu 30 sampai 45 menit. Bagaimana Mas Rian memilih durasi yang berapa menit? Mungkin ini pertama kali saya buat untuk konseling ya Bu. Jadi saya coba 30 menit dulu. 30 menit. Iya. Nah, perlu diingat lagi ya Mas Rian bahwasanya konseling itu tidak bisa selesai pada satu kali pertemuan, melainkan beberapa kali pertemuan. Nah, untuk kebetulan minggu depan saya itu konselingnya pada hari Senin, Rabu sama Sabtu. Nah, untuk proses selanjutnya, proses konseling selanjutnya, Mas Rian ini memilih pada hari apa? Mungkin saya akan memilih di hari Senin. Senin, oke. Untuk jamnya? Saya akan WA Ibu saja. Oke, untuk jamnya dan durasinya akan Mas Rian menghubungi saya ya. Iya. Oke. Tadi kan Mas Rian kan bahwasannya ingin
yang ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Boleh diceritakan lebih lanjut ya Mas Firman? Nah, saya itu punya masalah sih Bu. Kalau di akademik ini, nah di akademik saya itu dari semester 1 ya, sekarang sudah semester 5. Nah, saya itu dari semester 1 itu indeks prestasi saya itu hanya di situ saja, nggak pernah berubah, nggak pernah naik. Nah, itu cuma sekal, habis itu ya udah stuck gitu di situ saja. Nah, itu membuat saya itu kayak jengkel sendiri sih Bu, karena ya ampun kok sudah berusaha sungguh-sungguh cuma di situ saja. Yang stuck itu yang bagaimana Mas? Ya stuck berada di angka indeks prestasi saya Bu. Indeks prestasi saya tetap di situ, di angka situ saja. Berarti yang tak naik dan yang tak turun gitu ya? Tidak. Oke, baik. Nah, yang dimaksud Mas Rehan ini nilai naik itu yang bagaimana? Nah, nilai sendirinya angkanya juga naik, jadinya misalnya nilai akhirnya ya setiap mata kuliah itu A semua. Saya ingin seperti itu. Nah, berarti yang dimaksud Mas Rehan nilai naik itu yang awalnya semester 1 itu nilainya 10 dan yang semester 2 itu Mas Rehan mau yang ke nilai 15 gitu ya, ada kenaikan gitu ya. Oke, baik. Lalu dari permasalahan Mas Rehan yang sedang dihadapi Mas Rehan saat ini, keinginan apa yang dari keinginan yang dari permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rehan ini seperti apa? Ya saya inginkan ya itu saja nilai prestasi saya itu naik. Nah, biasanya kan saya di 3,8 ya. Nah, saya itu pengen naik 3,9 gitu. Berarti Mas Rehan ini keinginan dari permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rehan ini nilainya naik gitu ya. Iya. Yang awalnya itu bisa dibilang 3, sekarang itu ingin ditingkatkan lagi untuk ke 4 gitu ya. Oke. Nah, kan Mas Rehan sedang menghadapi permasalahan seperti ini. Usaha apa yang pernah dilakukan oleh Mas Rehan untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rehan seperti ini? Nah, usaha saya untuk mengejar indeks prestasi saya untuk naik ya. Saya sudah mengusahakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada, semua tugas yang ada. Tugas-tugas yang ada. Bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada? Atau ada tugas-tugas saja? Sebenarnya ada tugas-tugas saja sih Bu. Saya kalau ada tugas saya kerjakan. Nah, semua tugas saya kerjakan, intinya semua tugas saya kerjakan. Mengerjakan tugas itu yang bagaimana Mas? Ya, mengerjakan tugas itu ya saya itu mengerjakan tugasnya sampai selesai dan sampai tuntas semua tugas yang ada. Semua tugas kan pastinya diselesaikan dengan selesai secara tuntas. Nah, mengerjakan tugas itu pagi misalnya pagi tadi diberi tugas langsung dikerjakan atau nunggu ditunda. Saya mengerjakannya itu tunda dulu, tapi cuman nggak sampai hamil berapa gitu, tapi saya sudah kerjakan. Berarti Mas Rehan ini sudah melakukan usaha mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan mengumpulkan tempat waktu dengan jauh-jauh deadline gitu ya. Iya sih Bu, cuma kan kadang-kadang saya juga ada lelainya kadang-kadang saya lebih dari deadline. Melebihi dari deadline. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Rehan ini mengerjakan sampai melebihi deadline ini? Bagaimana mengerjakan tugas? Iya, mengerjakan kadang-kadang saya tunda terus ya, kadang-kadang itu ada kerjaan lain. Kan tugasnya semester 5 itu semakin banyak. Nah, itu juga membuat saya itu bingung mana yang saya dulukan dulu. Semua tuh kayak semua tugas itu harus didulukan, cuma kan ya nggak sanggup gitu. Banyak gitu. Tidak sanggup. Oke. Berarti Mas Rehan ini belajarnya tuh kalau ada tugas saja gitu ya. Iya. Oke. Nah, belajar ketika Mas Rehan ini belajarnya ketika ada tugas. Nah, selain ada tugas, Mas Rehan kalau ujian ini belajar apa? Bagaimana? Kalau ujian hanya ya kan
saya tahunya kuliah itu cuma kalau ujian ya itu cuma nilai sebagian, jadi yang lain saya kejar, cuman ya itu aja usaha. Apakah dari sini adakah usaha-usaha lain yang pernah dilakukan oleh Mas Rehan? Nah untuk usaha lain ya saya juga mencatat apa yang perlu saya catat saja. Nah, Mas Rehan bilang bahwasanya ada usaha lain seperti kayak mencatat materi gitu ya. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Rehan ini mencatat materinya tadi? Ya kalau ada dosen menjelaskan, saya itu mencatat yang perlu saya harus catat. Berarti yang perlu. Yang perlu saja. Yang perlu. Nah, jika tidak perlu, materi tersebut itu tidak ditulis ya? Tidak ditulis. Tidak dicatat ya? Iya. Oke, baik. Nah, kan Mas Rehan sudah melakukan usaha-usaha tersebut. Nah, sekarang Mas Rehan ini menjalankan usaha-usaha ini seberapa lama? Sudah berapa lama Mas Rehan menjalankan usaha yang telah dilakukan oleh Mas Rehan? Nah kalau sudah lama enggaknya itu ya mulai dari semester 1. Cuma kan semester 1 itu lagi giat-giatnya gitu. Giat-giatnya semakin lama semakin menurun dan semakin banyak tugas gitu, semakin banyak tugas lalu usaha saya semakin menurun. Cuma tetap kebiasaan saya ya tetap seperti itu. Berarti dari semester 1 sampai saat ini Iya. kan ada penurunan. Nah, sering tidaknya sering belajar mengerjakan tugasnya atau tidak sering? Lebih ya sama sering, cuma lebih ditunda. Sering, berarti sering ya. Ya tapi lebih ditunda. Ditunda, meskipun ditunda Mas Rehan ini mengumpulkannya tidak mepet-mepet. Iya. Oke, berarti Mas Rehan ini sudah sering melakukan usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh Mas Rehan meskipun mengerjakannya itu menunda-nunda. Namun dari mengerjakannya menunda-nunda, Mas Rehan ini mengumpulkan tugas itu tidak mepet-mepet gitu ya. Oke. Dari tadi Mas Rehan sudah mengusahakan untuk keluar dari masalahnya dari Mas Rehan. Usaha yang pernah dilakukan. Menurut Mas Rehan, apakah usaha yang pernah dilakukan Mas Rehan ini cukup efektif? Dalam hasilnya saya sendiri sudah bisa dikatakan tidak efektif. Nah, dengan belajar ketika Mas Rehan mendapatkan nilai saja, apakah itu membuat nilai Mas Rehan ini sesuai yang diinginkan oleh Mas Rehan? itu sesuai. Apakah belajar jika perlu mencatat materi saja dan materinya itu tidak dicatat untuk semuanya, apakah itu cukup efektif untuk meningkatkan indeks nilai? Ya bisa, soalnya kan nggak komprehensif semua dicatat. Apakah dengan mencatat materi yang perlu saja itu membuatmu nilai naik ketika kamu ujian? Ya bisa. Apakah mencatat materi yang sepertinya, apakah itu dengan motivasimu untuk pulang dari permasalahan? Ya. Bukankah siswa itu seharusnya belajar setiap hari? Bukankah mahasiswa itu tugasnya belajar dan belajar? Apakah dengan itu kamu tidak termotivasi dari motivasi tersebut? Seharusnya saya termotivasi. Seharusnya motivasi. Nah, dari permasalahan ini tentu saya pernah dilakukan oleh Mas Rehan. Kemudian apa yang Mas Rehan ini lakukan? Kan tadi Mas bilang bahwasanya ingin nilai indeks prestasi mahasiswa Mas Rehan ini sendiri itu naik. Apa yang Mas Rehan lakukan ketika Mas Rehan ini inginkan? Karena usaha saya pengalaman itu kan sangat tidak efektif ya. Nah, saya perlu usaha lain seperti saya itu kan saya pulang itu dulu. Nah, sekitar habis maghrib itu saya dan itu sampai belum bisa. Kita apa ya? 1 jam. 1 jam. Iya. Sekitar berarti setiap pulang dari kampus, entah itu habis maghrib, habis isya, itu Mas Rehan menyempatkan belajar dalam durasi 1 jam gitu ya? Iya. 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 Apakah dengan
melakukan planning tersebut, apakah cukup efektif untuk meningkatkan nilai yang diinginkan oleh Mas Rian? Saya rasa efektif. Jika saya konsisten mungkin saya efektif. Jika konsisten dilakukan setiap hari atau bagaimana? Saya lakukan setiap hari. Mungkin liburnya di hari Minggu. Mungkin ya. Berarti masih ada pengecualian hari untuk tidak belajar. Iya, soalnya kan rencananya saya kan belajar itu yang selesai materi yang saya pelajari di paginya. Nah, saya catat lagi di malamnya itu, saya ulas kembali di malam tersebut selama 1 jam. Jadi Mas Rehan melakukan planning, melakukan kegiatan yang akan mendatang ini. Mas Rehan sepulang dari kuliah, Mas Rehan ini menyempatkan belajar kurang lebih dari 1 jam, entah itu habis maghrib atau habis isya, dan dilakukan setiap hari tanpa ada hari pengecualian kecuali hari Minggu, karena Minggu waktunya free gitu ya. Oke, apakah menurut Mas Rehan planning ini tuh cukup efektif untuk meningkatkan nilai? Saya rasa mungkin 1 jam itu kurang. Menurut Mas Rehan yang efektifnya lagi itu berapa jam durasi belajar? Paling cocok mungkin kita masak cuma 1 jam. Yakin 1,5 jam itu efektif untuk belajar Mas Rehan setiap hari? Kalau untuk awal-awal ya efektif. Atau adakah kegiatan atau perilaku yang lain untuk meningkatkan indeks prestasi Mas Rehan? Saya juga akan mencatat seluruh yang dijelaskan dosen ketika mata kuliah. Sudah cukup itu aja perilaku untuk meningkatkan indeksnya, atau ada lagi atau ada yang lain? Saya rasa juga cukup. Oke, kalau begitu ini Mas Rehan, saya tuntut pelan-pelan ya. Saya bersama akan melakukan kegiatan baru untuk meningkatkan prestasi. Yang pertama nanti Mas Rehan dan pembahasannya. Mas Rehan belajar sepulang kuliah, belajar selama 1 jam dan dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Kedua, Mas Rehan itu kan bilang bahwasanya Mas Rehan akan mencatat semua materi yang diberikan oleh dosen. Nah, mencatat materi yang diberikan oleh dosen ini dicatat setiap hari atau bagaimana? Setiap hari selagi ada
setiap hari selagi ada waktu, berarti dilakukan setiap hari ya Mas. Iya. Oke, dan dilakukan setiap nah, kan Mas Rian sudah merencanakan perilaku untuk meningkatkan nilai prestasinya Mas Rian yang awalnya 3 mau sekarang mau ditingkatkan ke 4 gitu ya Mas Rian. Nah, Mas Rian ini melakukan 2 kegiatan hal baru untuk meningkatkan indeks prestasi. Dilakukan mulai kapan Mas? Secepatnya itu tanggal berapa, hari apa? Mungkin bisa juga akan saya lakukan besok juga dapat. Besok itu hari Besok hari Kamis. Kamis. Tanggal 9 dan mulai hari itu Mas Rehan membiasakan perilaku hal tersebut secara setiap hari. Nah, kira-kira nih Mas Rehan melakukan perilaku tersebut itu selama berapa minggu? Membiasakan selamanya belajar terus. Saya rasa 4 minggu atau 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dilakukan selama 1 bulan. Berarti dilakukan selama 1 bulan ya Mas untuk membiasakan perilaku tersebut yang sudah dipersiapkan. Nah, jika nih Mas Rehan tidak bisa melakukan itu dalam kan 1 minggu, Ya. selama 1 bulan, selama 1 bulan, nah itu ada 1 hari yang kosong tidak melakukan dua perilaku tersebut, Mas Rehan ini mendapatkan apa? Jika Mas Rehan tidak bisa melakukan, Berarti ini berupa hukuman. iya betul sekali. Nah, kalau itu saya tidak akan jalan-jalan selama 1 bulan. Tidak akan jalan-jalan. Nah, jika Mas Rehan bisa melakukan secara penuh dalam 1 bulan, dalam perilaku tersebut, Mas Rehan ini mendapatkan apa? Kalau saya bisa bertugas. Kalau saya bisa ya. Ya, bisa melakukan 2 perilaku tersebut dalam berturut-turut setiap hari selama full 1 bulan itu Mas Rehan mendapatkan apa? Mungkin saya akan jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan kecil-kecil. Iya, rencana saya juga ini. Iya. Iya. Apakah Mas Rehan sudah sepakat dan sudah setuju kontrak yang kita buat? Setuju. Jika setuju Mas Rehan tanda tangan di sini ya. Maaf, saya juga tanda tangan di sini. Ini sih ya Mas Rehan. Mas Rehan bisa membacakan ulang dari awal sampai akhir ya. Ini kan sudah kita. Saya dari dulu akan melakukan kegiatan baru untuk meningkatkan indeks prestasi saya baik betul. Yang pertama, saya akan belajar sebulan kuliah belajar selama 1 jam setengah dan dilakukan setiap hari kecuali di hari Minggu. Yang kedua, saya akan mencatat semua materi yang diberikan oleh dosen di
dilakukan setiap hari. Nah, dilakukan semenjak Kamis tanggal 9 bulan 1 2025, dan mulai hari itu saya biasakan setiap hari dilakukan selama 1 bulan. Nah, jika saya tidak bisa, maka saya tidak akan jalan-jalan kemanapun. Nah, jika saya bisa melakukan full 1 bulan, maka saya akan pergi jalan-jalan ke Jogja. Nah, terima kasih Mas sudah berbicara. Nah, terkait kan kita sudah 30 tahun lebih 30 menit ini sudah melakukan proses ya. Bagaimana perasaan Mas sedikit lega atau bagaimana? Atau bahkan sudah lega? Sudah lega. Saya sudah menceritakan dulu kisah saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih tadi ya Mas Dena. Dan jangan lupa ini tuh dilakukan secara mulai besok, dilakukan pada tanggal 9 hari Kamis 2025 pada bulan Januari, dilakukan mulai besok ya Mas, dan selama 1 bulan untuk membiasakan perilaku baru untuk meningkatkan indeks prestasi yang diinginkan oleh Mas Dena. Ya Mas Dena setuju juga setuju. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak ya Mas Dena. Saya itu yakin bahwasanya meskipun awal-awal ini melakukan dua perilaku ini tuh berat, namun saya yakin bahwa Mas Dena ini bisa, dan Mas Dena ini bisa melewati perjalanan untuk meningkatkan indeks prestasi yang diinginkan oleh Mas Dena. Saya yakin bahwasanya Mas Dena ini bisa melakukan itu dua perilaku tersebut. Saya juga ucapkan terima kasih dulu sudah bisa, saya bisa mencurahkan ceritaku saya apa yang saya lakukan selama ini. Saya juga saya tidak merasa ya misalnya kita sudah berbincang-bincang dan menceritakan hal lain yang sudah melakukan proses selama 30 menit. Saya juga terima kasih kepada saya sudah datang ke sini dan menyempatkan waktu dan juga berbicara jujur melalui saya terhadap saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas kuliah saya. Mungkin sekarang harus berbeda, soalnya habis ini juga ada tugas. Jangan lupa untuk melakukan perilaku tersebut mulai besok ya Mas. Ini saya tahu ya Bu. Ya, jangan lupa menghubungi saya untuk terkait proses sekali. Iya. Lihat progresnya Mas. Terima kasih ya Bu. Tapi Mas. Iya.